Shalom Bapak Ibu, dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan, Bethany Batam Community bersyukur sekali Bapak Ibu masih terus bersama dengan kami dalam pembelajaran selayang pandang kitab Pentatuk Bapak Ibu. Kita masih di kitab Ulangan Bapak Ibu. Kita melanjutkan lagi pasal 27 sampai dengan pasal 30. Musa bukan hanya berkhotbah tentang berkat dan kutuk. Berkat jika engkau taat, kutuk jika engkau mengalami pemberontakan atau berbuat memberontak kepada Tuhan. Tapi dalam pasal 27 sampai pasal 30, Musa juga cerita tentang kematian dan kehidupan. Ini hukuman maksimal. Jika kamu melanggar kekudusan-kekudusan tertentu, kematian yang akan datang bagi bangsa Israel. Musa sedang berkata begitu. Namun jika engkau mentaati dengan memelihara kekudusan-kekudusan peribadatan tertentu, maka engkau beroleh kehidupan. Jadi di sini Musa memberitahu tentang hukuman maksimal bagi mereka yang tidak taat dan upah yang luar biasa bagi mereka yang taat. Pendek kata, pasal 27 sampai dengan pasal 30, Musa menyinggung tentang hukuman mati atau beroleh kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama, begitu orang Israel memasuki tanah perjanjian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ceritanya bersama-sama. Ada banyak di antara mereka yang kemudian melanggar kekudusan Allah, dan kembali mereka mengalami kematian yang serius, seperti orang tua mereka di padang gurun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita sampai kepada kitab nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu cerita yang menyedihkan dari sekian banyak orang Israel itu, Bapak Ibu, yang cukup menarik. Umat yang tersisa, yang menjaga kekudusan hidup, tidak menyembah para Baal, tidak pernah menyembah para Baal. Hanya 7.000 jiwa dari jutaan orang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kelihatannya mereka tidak mentaati perkataan nasihat Musa ini tentang kematian apabila mereka tidak menjaga kekudusan dalam peribadatan, dan kehidupan yang baik apabila mereka mentaati Allah yang hidup itu. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang sekarang hukuman tidak maksimal seperti itu. Di gereja mula-mula pernah terjadi, Bapak Ibu, Ananias dan Safira, ketika mereka berbohong di hadapan sang rasul itu, Rasul Petrus, mereka langsung mengalami kematian. Tuhan perlu bekerja keras seperti itu, Bapak Ibu, disiplin yang keras maksimal seperti itu, supaya wibawa gereja yang masih muda itu terjaga, terpelihara, supaya otoritas yang Tuhan berikan kepada para rasul itu sungguh-sungguh dihormati oleh orang-orang di zamannya. Dan kalau kita melihat semakin ke sini, Bapak Ibu, kelihatannya hukuman maksimal ini mungkin sudah sangat jarang, Bapak Ibu, kita melihatnya, atau barangkali kita tidak pernah melihatnya lagi. Tapi kita tetap perlu berhati-hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah baik-baik, kita perlu menjaga hidup ini, mentaati hukum-hukum Allah karena kita mengasihi dan mencintai Dia. Kita bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut akan kematian. Kita mentaati hukumnya karena kita tahu Dia telah menebus kita, Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita luar biasa. Jadi kita mentaati hukum-hukumnya karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita harus melatih diri kita, Bapak Ibu, setiap hari secara rutin dan disiplin, terus belajar membaca firman Allah, belajar berdoa sungguh-sungguh, belajar memuji menyembah Tuhan, sampai kemudian itu menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan. Waktu ini sudah menjadi habitus dalam hidup kita, kebiasaan, Bapak Ibu. Lama-kelamaan kita mencintai apa yang kita lakukan. Lalu kemudian tumbuh cinta kita kepada Allah yang hidup. Mengasihi Tuhan dibutuhkan latihan yang terus-menerus. Mencintai Kristus tidak bisa instan. Itu perjuangan seumur hidup. Bersama dengan Allah Roh Kudus, kita bersama-sama terus diajar dan dilatih olehnya untuk mengasihi Tuhan. Dan pada gilirannya, kita mencintai firman Allah. Kita mentaati hukum-hukumnya. Karena kita mencintai Tuhan yang hidup. Bukan karena takut hukuman. Berbeda dengan orang Israel. Mereka takut dihukum, jadi mereka hidup berhati-hati. Kita hidup berhati-hati karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.